imanuhu illa bil ghina. Kata Allah dalam hadis kursi, ada manusia itu, ada dari sebahagian hamba Allah itu yang tidak sempurna imannya kecuali dia kaya. Semakin kaya semakin taat dia kepada Allah. Semakin kaya semakin dekat dirinya kepada Allah. Semakin kaya semakin dia habiskan hartanya untuk Allah. Seperti kejadian sahabat senior Abdurrahman ibni Auf, diinfakkannya hartanya seluruhnya. Pas ketika harga kurma murah tak berharga, dia beli kurma orang Madinah dengan harga yang sangat mahal, sengaja agar duitnya habis, agar jadi orang susah. Karena dia pernah mendengar bahwa orang susah itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Jadi hartanya dia bagi-bagi, dia beli kurma itu, dia tumpukkan satu tempat, biarlah busuk kurma itu dengan alasan menolong saudara sesama muslim. Tapi ajaibnya adalah ketika kurma itu sudah menumpuk banyak, lalu datang saudagar dari Yaman ingin mencari kurma busuk dengan harga yang fantastis, berusaha untuk susah, tak susah-susah. Itulah Abdurrahman ibni Auf, bahwa kaya itu tak apa-apa. Bukankah kaya beriman itu jauh lebih baik daripada yang susah tapi beriman? Dengan kaya beriman kita bisa menolong saudara-saudara kita. Bagaimana Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah, itu juga dengan uang beliau beli dengan harga yang fantastik. Nah, jadi kata Allah, tipe manusia itu ada man la yasluhu imanuhu illa bil ghina, tak sempurna imannya kecuali dia kaya. Lihatlah Nabi Sulaiman, semakin kaya semakin dekat kepada Allah. Nanti orang hidup di akhirat ini Bapak Ibu, di akhirat orang banyak beralasan. Kata mereka, ya Allah, saking sibuknya saya mengurus harta saya tak sempat beribadah kepada Allah. Kan ada orang seperti itu. Lalu kata Allah, apakah tak sampai kisah Sulaiman kepadamu? Nabi Sulaiman itu cukup kaya, tapi apakah kurang taatnya kepada Allah? Tidak. Sampai ada riwayat yang mengatakan kerikil di depan rumah Nabi Sulaiman itu emas. Wah, luar biasa tuh, Pak. Ada enggak bapak-bapak di sini? Ya, depan rumahnya itu kerikil emas, pakai sepatu yang pakai bawah bolong tuh kan, jadi lengket deh. Luar biasa. Lalu kata Allah, walau afqartuhu lakafaru, kalau ku miskinkan dia ingkar kepadaku, kata Allah. Ada orang seperti itu tipanya. Tapi kita mudah-mudahan apapun kondisi tetap beriman kepada Allah. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Ada orang yang tidak sempurna imannya, kata Allah, kecuali dia susah. Jadi berusaha pun dia siang dan malam, pagi sore, tak kenal waktu, biar bagaimana menjadi orang kaya. Tidak kaya-kaya dah, Pak. Tapi dia taatnya luar biasa kepada Allah. Di sela-sela pekerjaannya dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau agnaituhu lakafaro, kalau ku kayakan dia, ingkar dia nanti kepadaku. Ini kisah-kisah yang dari zaman Nabi dulu sampai sebelum zaman Nabi. Bagaimana kisah Qarun, bagaimana kisah sahabat Nabi yang akhirnya awal-awalnya taat kepada Allah, tetapi setelah diberikan kemewahan dunia dia lupa kepada Allah. Bahkan zaman sekarang banyak juga seperti itu manusia. Makanya kalau kita mau lebih mendalami surah ayat yang ke-27, kata Allah, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi, dan jikalau aku lapangkan rizki hambaku, li'ibadihi, bagi hambaku itu, labaghaw, bisa jadi dia sombong. Jadi ada memang disebutkan di dalam Al-Quran seperti itu, walaki yunazzilu biqadarim ma yasha, tetapi
diberikan kepadanya sekedar kebutuhannya. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah dengan hambanya maha mengetahui lagi maha melihat. Jadi tidak usah heran kepada manusia yang dia dulu kita tengok susah, tapi ketika dia diberikan oleh Allah kekayaan lupa diri, tak mau lagi datang ke masjid, kata-kata menyombong seolah-olah tak ada lagi yang lebih kaya daripada dia. Itu memang ada tipe seperti itu ya. Wa inna min ibadi man la yasluhu illa bil fakri. Ada sebahagian hambaku itu tidak sempurna imannya kecuali susah, dan kalau dia dikayakan pasti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tipe yang kedua. Yang ketiga, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bisaqam. Ada sebagian hambaku itu yang tidak sempurna imannya kecuali dengan sakit. Semakin sakit semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub, bukankah telah sampai kisah Nabi Ayub kepada kita? Sakitnya belasan tahun, ada riwayat yang mengatakan 18 tahun habis tubuhnya membusuk, berlendir keluar air. Apakah kurang rasa syukurnya kepada Allah? Tak kurang rasa syukurnya kepada Allah. Jangan ambil hatiku, jangan ambil lisanku, agar hatiku bisa menyebutmu, agar lisanku bisa berzikir memujimu. Begitulah Nabi Ayub alaihissalam. Ada orang nanti di akhirat, ya Allah aku sakit di dunia ya Allah, jadi karena sakit itu sibuk berobat ke sana kemari sehingga tak punya waktu untuk taat kepadamu ya Allah. Inilah jawaban. Apakah tak sampai kisah Ayub kepadamu? Berpuluh tahun dia sakit, tetapi dia masih tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tu bukan adil, Allah tu maha adil. Maha. Jadi kalau maha tu bukan 50-50 ya. Kalau adil 50-50. 5 kalau kita berumur 50 tahun, kalau Allah tu adil 25 tahun sehat, maka kita harus sakit pula 25 tahun. Itu baru adil. Karena Allah tu bukan adil, Allah tu maha adil. 50 tahun umur, kadang setahun tu seminggunya sakit, setahun tu dihitung-hitung 10 harinya sakit, dihitung seumur hidup ni paling ada sakit 2 bulan misalkan. Kenapa? Kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah dalam hadis kursi ini, ada hambanya tipenya lain. Semakin dia sakit, semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa ujian sakit itu meninggikan posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat ada tipe manusia, habis waktu, Pak. Belum asyik bercakap, tak ada kode di belakang kan. Awak udah pernah kena kode sih kawan. Jadi yang pahala solat tuh ditimbang, kasihkan. Yang pahala puasa timbang, kasihkan ke dia. Yang pahala berzakat timbang, kasihkan ke dia. Yang pahala haji umroh timbang, kasihkan ke dia. Ada satu orang yang dia tak ditimbang-timbang, tak diproses-proses, langsung masuk ke surga. Jadi saking tingginya derajat orang yang satu tak diproses ni, ahli solat, ahli puasa, zakat, haji, itu heran. Ngapa tinggi kali derajatnya ya Allah? Ini orang diuji semasa hidupnya tak berhenti-berhenti. Banyak betul ujian. Jadi di akhirat tak ada lagi yang nak diuji. Maka prosesnya selesai, langsung tinggi derajatnya. Apa kata orang yang 4 ni? Balikkan kami ke dunia ya Allah, berikan ujian yang lebih besar darinya agar kami bisa mendapatkan pahala yang lebih besar daripadanya. Awak pilek aja udah buat status, mana lah. Pilek aja ndeh batuk gua bila selesai gi buat status. Ini nak ada orang seumur hidupnya menderita penyakit. Begitu juga Wais Al-Qarni, tak ingin semua semua sakitnya itu dihilangkan, tinggalkan satu kode tanda ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walau sahhahtuhu lakafaro, kalau kusehatkan dia nanti,
kufur dia kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang keempat, yang terakhir, wa min ibadi man la yasluhu imanu illa bisihah. Ada pula sebagian hamba Allah ini tidak sempurna imannya kecuali sehat. Walau asqamtuhu lakafaro, kalau dia kusakitkan bisa kufur dia kepada Allah. Kenapa? Sakit sedikit mengeluhnya lebih besar daripada rasa sakit itu. Maka Allah menjadikan kita ini berbeda-beda dengan harapan perbedaan itu membuat dia yakin imannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ujian sakit, tapi sakit itu membuat dia dekat kepada Allah. Allah berikan ujian sehat, sehat itu membuat dia banyak berzikir, banyak ibadahnya dengan kesana kemari, lazim taat kepada Allah. Ada Allah susahkan, dengan susah dia sabar, sabar itu pahalanya besar. Ada Allah kayakan, dengan kaya itu dia berbuat baik, ke kanan dia bantu masjid yang butuh bantuan, dia bantu saudara yang susah, dia bantu siapapun yang membutuhkan untuk pendidikan, untuk agama, tangannya mudah memberikan hartanya. Semua kita ini punya jalan masing-masing untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi sahabat seperti itu juga. Ada yang hobi sahabat itu puasa, ada yang hobi sahabat itu perang, ada yang hobinya menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Jadi kita hidup ini begitu Pak, beda-beda. Jangan diharap harus sama. Ada orang yang dengan sholat malamnya, ada orang nanti berharap karunia Allah dengan selawatnya yang banyak kepada Allah. Ada orang menjaga sholat fardunya, dia jaga betul sholat fardunya, dan semua muara itu menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berkecil hati dengan apapun yang sudah Allah berikan untuk kita, karena dengan itulah rasakan saja kemana arah kita nih. Kalau arahnya ujiannya seperti sakit, seperti susah, nah, lewat jalan itulah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.